berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Berikan pada kami Hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingin. Kita belajar hari ini untuk mengenal mengapa Tuhan Yesus disebut anak domba. Apalagi ini untuk jemaat hari hidup pertama kali mengadakan perjamuan kudus. Saudara yang pakai dasi nanti itu gembala kita. Dasi. Yang pakai dasi. Salahnya kenapa pakai dasi hari ini? Oke. Kita akan mengenal kenapa Yesus disebut anak domba. Yang di dekat dapur bisa dengar suara saya? Oke, iya. Harusnya jemaat hari hidup ini kurus-kurus, saudara. Karena naiknya lantai 3. Kalau masih gemuk-gemuk berarti saudara salah di depan Tuhan. Maaf ya. Habis naiknya ini loh. Itu yang tua-tua itu hebat sekali loh. Luar biasa. Oke ya. Nah, mengapa Tuhan Yesus disebut anak domba? Ya. Mau belajar nggak? Ya. Satu kali saudara saya dalam pelayanan di Jawa ini ya, di Jawa. Karena ada lagu Pentakosta, ada puasa dalam darahnya, darah anak domba. Nah, terus ini karena orang Muslim di suatu desa di lapangan begitu, loh, kok anak domba? Itu enak jadi sate kambing, udah ngawur aja. Nah, karena mereka tidak tahu konsep anak domba ini apa. Nah, hari ini di depan kita ada meja perjamuan. Inilah bukti bahwa anak domba itu sudah dikorbankan. Amin. Nah, kita harus mempelajari ini. Mari kita buka Yohanes 1 ayat 29. Yohanes pasal pertama ayat 29. Sambil saya ngecek ini Facebook saya sudah bisa masuk atau belum. Belum juga. Oh, sebentar. Udah, Yohanes 1 ayat 29.
Kita melihat ini. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Nggak serentak pada jawab gitu, apa itu? Ulang. 1, 2, 3. Nah, lihatlah pagi-pagi Tuhan Yesus melihat itu. Ya, Tuhan Yesus mendengar Yohanes berkata. Dari jauh waktu Tuhan Yesus turun, ini ke Sungai Yordan ini kisahnya. Tuhan Yesus melihat ada Yohanes sahabatnya di situ. Waktu Tuhan Yesus melihat Yohanes sahabatnya ada di situ, maka Yohanes juga balik melihat, wih, ini orang yang aku beritakan. Lihatlah, anak domba yang apa? Ayo, yang apa? Menghapus dosa dunia. Tuhan menghadirkan gerejanya di dunia bukan hanya sekedar supaya ada ibadah hari Minggu. Ya, Tuhan menghadirkan gerejanya di dunia bukan supaya ada gembala, ada majelis, ada apa. Tidak, lebih daripada itu. Saudara dan saya harus menjadi anak domba itu juga. Begini ceritanya. Ini kembali ke zaman Romawi dulu. Kalau ada tersangka kejahatan, tertangkap dan diadili, ini zaman Romawi dulu, maka ada pembicaraan di antara teman dan keluarga terdakwa. Begini pembicaranya. Kamu sudah punya anak domba belum? Kenapa mereka pakai istilah kamu sudah punya anak domba atau belum? Yang dimaksud anak domba di sini adalah pengacaranya. Di semua pengadilan kan ada pengacara, bukan? Ya. Nah, untuk apa tugasnya pengacara? Membela. Untuk membela. Kalau pengacaranya pinter, berapa kasus menang terus, maka bayarannya mahal, sangat mahal. Kalau mereka itu pengacara itu. Nah, bayaran paling mahal rumah satu. Itu zaman itu. Kenapa harus rumah? Karena kalau sampai pengacara ini kalah, maka dia yang harus ganti, menerima hukuman. Dan si terdakwa ini bebas, karena sudah bayar kok. Nah, kenapa harus rumah? Ya supaya keluarganya, kalau sampai dihukum mati, keluarganya masih punya rumah, dapat dari orang ini, ngerti tidak? Nah, zaman itu hampir tidak ada orang, apalagi yang miskin, bisa bayar pengacara. Tidak bisa, karena mahal sekali. Nah, ya udah, langsung mati aja. Kalau itu hukuman mati, nggak bisa diapa-apakan. Nah, ketika Yohanes Pembaptis tahu siapa Yesus, maka itu pagi-pagi, ya, memang nggak dijelaskan kenapa Tuhan Yesus pagi itu kok bisa turun ke Sungai Yordan, dan dia melihat orang banyak, dan dia lihat dari antar orang banyak, dia lihat Yohanes Pembaptis. Ini sahabat baiknya. Begitu baiknya persahabatan ini. Masih ingat suatu hari Tuhan Yesus mendengar kabar Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya oleh Herodes. Dia tergoncang, dia sedih, dia syok, dia terpukul. Maka itu ingin menyingkir, mencari tempat yang sunyi, karena ini sahabat. Maka itu pagi itu, ketika orang banyak ada di Sungai Yordan, Yohanes lagi khotbah, Tuhan Yesus turun menuju sana. Dia lihat, itu sahabatku itu. Tapi Tuhan Yesus nggak mikir kalau Yohanes Pembaptis akan
promosikan. Begini, lihatlah. Kira-kira kenceng nggak kalau ada kata lihatlah? Kenceng sekali. Supaya orang dengar, lihatlah. Kamu yang miskin, nggak punya anak domba, lihatlah ada anak domba gratis. Kalau saya perpanjang kalimat ini, yang akan apa? Menghapus dosa dunia. Artinya kamu gak usah susah-susah mikir anak domba. Ada anak domba gratis yang bisa menghapus dosa-dosamu. Ini luar biasa. Nah, kira-kira orang-orang miskin mendengar berita ini suka atau tidak? Sangat suka, karena gratis. Saudara, maka itu kata anak domba itu seperti ini. Nah, sekarang saya ingin ngetes, saudara sudah nangkep atau betul pengertian ini. Waktu Pilatus mengadili Tuhan Yesus, Pilatus menemukan ada kesalahan nggak dalam hidup Tuhan Yesus? Tidak. Pilatus bingung, kenapa kamu maksa? Orang ini dihukum, aku nggak menemukan kesalahan. Masih ingat? Nah, tradisi Romawi yang terbukti tidak bersalah tetapi tetap disalahkan, maka pemerintah Romawi boleh mencari pengganti. Masih ingat? Lalu Pilatus nyodorkan siapa kepada rakyat yang mana? Salibkan dia, salibkan Yesus. Nggak ada salah kok kamu suruh nyalibkan. Aku nggak bisa nyalibkan orang tidak bersalah. Karena mereka ngotot, maka tradisi Romawi diberlakukan. Pilatus keluarkan siapa? Barabas, pengganti. Nah, Barabas itu zaman itu, ini penjahat paling kejam. Nggak cuma merampok, nggak cuma membunuh, pokoknya kejam. Nah, maksud Pilatus, Barabas ini biar jadi anak dombanya Tuhan Yesus. Yang ganti, ngerti nggak? Itu tradisi Roma. Tapi mereka sudah kesetanan. Mereka milih siapa yang dihukum? Mereka rela Barabas yang dibebaskan. Padahal mereka tahu risikonya orang ini dibebaskan, merampok lagi, membunuh lagi. Tapi karena mereka sudah kesetanan, salibkan Yesus. Ya udah, Pilatus nggak bisa apa-apa karena itu hukum. Kalau kamu milik dia ya, aku juga nuruti karena ini peraturan Romawi. Ngerti nggak ilustrasi ini saudara? Nah, coba merenung sebentar. Ayo, hari ini sekarang nggak bisa pulang, nggak bisa terlanjur di sini, mau lari juga susah, naik turun ke lantai 3. Ngerti maksudnya? Jadi semua kita sebagai murid-murid Yesus harus siap jadi apa? Ayo, siap jadi apa? Untung di Toraja tidak ada piong kambing. Betul nggak ada toh piong kambing, nggak ada. Untung ya, yang nggak tahu piong nanti tanya orang Toraja. Kenapa Pak Tani? Iya, piong babi ada, piong ayam ada, piong kambing nggak ada. Saya dulu pernah tanya, oh nggak ada, ya udah. Nah, jadi saudara dan saya yang sekarang ada di sini mendengar firman ini, termasuk saudara ngikuti dari rumah. Ngerti nggak maksud saya? Saya mau ngomong apa ini? Loh apa ayo? Ayo, teruskan. Saya mau ngomong apa? Siap jadi anak domba. Diapakan anak dombanya? Disembelih. Dikorbankan untuk orang berdosa yang lain. Amin. Nggak bisa lari. Ngerti nggak saudara? Nah, ini gereja. Jadi kehadiran gereja harus menjadi anak domba buat orang-orang berdosa yang lain. Setan nggak suka mereka dibebaskan. Sebab setan tahu mereka ini punya hutang kepada setan. Tolong perhatikan ya, semua dosa
itu tidak ada yang gratis, betul atau salah? Lo jawab, semua dosa tidak ada yang gratis, betul atau salah? Lalu kita kalau memilih dosa, bayarnya ke siapa? Ke setan. Dan itu dianggap hutang oleh setan. Nggak ada dosa gratis. Ayo kita lihat Kolose 2 ayat 13 sampai 15 ya. Kolose pasal yang kedua ayat 13 sampai 15. Maka itu setiap kita yang berbuat dosa, sekecil apa dosa itu, saya katakan ya, sekecil apa dosa itu, tetap buat setan itu hutang. Ingat itu. Ya, jadi dosa itu ada yang gratis atau tidak? Ayo jawab, ada yang gratis atau tidak? Tidak ada. Bayar kepada siapa? Kepada setan. Anak-anak muda kau dengar ini, enggak ada yang gratis. Nah, ayat pasal 2 kitab Kolose ayat 13. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Tuhan bersama-sama dengan Kristus sesudah Tuhan mengampuni segala pelanggaran kita. Nah, ini hutang. Dahulu kita pun juga begitu berdosa. Oke, ayat 14. Bagaimana cara Tuhan Yesus menghapuskan mengampuni segala pelanggaran kita? 1, 2, 3 dengan stop sampai sini dulu. Jangan main-main. Dosa sekecil apa itu harus bayar kepada iblis. Contoh, saya enggak dosa besar kok, cuma minum dikit-dikit aja. Awas yang bilang begitu. Dikit-dikit pertama, setelah itu ketagihan. Betul tidak? Ya, orang Toraja bilang, kalau sini bilang bobo, orang Manado bilang saguer, orang Toraja bilang apa? Balong. Ya, orang Toraja awas. Lebih baik gigit balok beneran. Betul tidak? Oke. Nah, awas. Tanya ini Pak Pendeta Niko, orang Dayak bilang apa? Arak. Oh, arak sama dengan Jawa, arak. Ya. Sedikit pertama itu sudah bayar kepada iblis. Betul? Karena itu dianggap hutang oleh setan. Karena kamu minta barangku kok. Saudara nggak main-main. Naik lagi dosa perzinahan itu gratis atau tidak? Tidak. Semua dosa itu bayar. Jangan lupa ini. Maka itu firman ini menulis berarti kita ayo baca 14, berhutang kepada siapa? Kepada iblis. Merokok gratis tidak? Ayo, gratis tidak merokok? Tidak. Kalau orang Jawa bilang pabrik imbamu toh, ya nggak jawab, nggak usah ngerti itu. Maaf. Nggak apa-apa. Nggak ada yang gratis, betul. Kalau bahasa Indonesia pabriknya nenek murah. Itu artinya. Nah, semua dosa anak muda kau ingat. Kalian berbuat dosa pakai internet, gratis atau bayar? Bayar, sama internetin bamu toh. Ngomong begitu. Nggak ada yang gratis, betul tidak? Semuanya itu hutang. Maka itu yang rajin berdosa utangnya makin banyak atau tidak? Makin banyak utang. Tapi puji Tuhan. Ayo baca lagi ayat 14. 1, 2, 3. Dengan menghapuskan surat hutang. Nah ini yang oleh ketentuan-ketentuan hukum. Ngapain? Mendakwa
dan ngeri, mengancam kita. Stop dulu. Ayo, saudara coba mikir. Mendengar kata mengancam dan mendakwa, itu artinya apa? Ayo, ini ada Pak Polisi di sini, tahu? Ancaman, dakwaan, itu artinya apa? Ayo. Pengadilan masih enak, ada kata yang lain, bukan cuma pengadilan, mengancam dan mendakwa, menteror, betul? Intimidasi, tuntutan, hukuman, ngeri, saudara. Jadi setiap dosa yang kita lakukan itu bentuknya ancaman dan dakwaan. Enggak gratis. Maka itu kalau ada orang berbuat dosa pasti muncul rasa takut. Betul? Kenapa takut? Karena ada ancaman dan dakwaan. Pertanyaannya, siapa yang ngancam, siapa yang dakwa? Ayo, siapa yang ngancam, siapa yang dakwa? Yang punya dosa itu, karena kita pakai barangnya. Awas kamu nggak bayar. Nah, kalau istilah orang belanja, bon, tahu bonnya? Ayo, bonnya banyak atau sedikit? Awas. Ayo, bonnya banyak atau sedikit? Ada Pak Polisi, tangkap aja. Nah, itu dosa, jangan anggap enteng. Sekecil apapun yang namanya dosa itu tetap harus bayar. Abeng, kenapa? Facebooknya freeze. Facebooknya freeze. Ya nggak apa-apa, biar nanti dia balik sendiri. Bener nggak gerak. Nggak gerak ya. Nggak apa-apa, ada ini toh. Oke, maaf yang freeze. Jadi mulai hari ini jangan main-main dengan barang ini, karena nggak ada yang gratis. Tolong. Perselingkuhan suami istri, dosa anak-anak muda, mencuri dan sejenisnya, itu semua nggak ada yang gratis. Tolong cari. Maka itu saudara, mulai hari ini ayo kita mengambil keputusan, amin, untuk kita diselamatkan. Nah, puji Tuhan. Terus, dan itu ayat 14 masih belum selesai. Dan itu, stop dulu. Dan itunya itu apa? Surat-surat hutang itu tadi yang kita buat kepada iblis, diapakan? Ditiadakannya. Dengan apa? Memakukannya pada kayu salib. Puji Tuhan, amin. Berarti kita bebas nggak? Bebas. Lunas tidak? Lunas. Ini yang dibuat oleh Tuhan Yesus atas kita. Luar biasa. Amin. Betul? Nah, ayat 15, nanti saya kembali lagi 14 ayat 15. Bagaimana cara Tuhan Yesus membebaskan kita dari surat hutang dan memakukannya pada kayu salib? Ayat 15, 1, 2, 3. Yesus telah, bukan akan, perhatikan, telah apa? Melucuti apa? Pemerintah-pemerintah dosa, setan, neraka, dan melucuti siapa lagi? Penguasa-penguasa setan, neraka. Lalu menjadikan setan-setan itu tontonan umum dalam kemenangannya atas dosa itu. Oke, tidak semua kita, kalau lihat umurnya sih, nah, kita nggak ada yang ngalami perang. Betul? Nah, dalam teori perang, kalau suatu negara sudah kalah, lalu tentaranya ditawan, ada nggak ayat ini? Dilucuti senjatanya, lalu diarak. Tahu kata diarak ya? Betul nggak? Pernah lihat film-film jadi tontonan untuk dipermalukan. Wah, lihat ini sudah kalah ini. Ini dulu yang memerangi kita. Nah, itu dibuat oleh Tuhan Yesus. Jadi setan itu sudah dikalahkan. Ini cara dia membebaskan surat hutang itu. Yang bayar siapa? Tuhan Yesus. Ini sungguh-sungguh luar biasa. Oke, kita tinggalkan. Kolose, kita buka 1 Korintus 6. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20.
Kita baca sama-sama ayat 15-nya. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Stop dulu. Apa kata lain bait? Bait ini bahasa Arab, ya, rumah. Beth bahasa Ibraninya. Beth, ya. Bait. Rumah siapa? Ayo baca. Rumah siapa tubuh kita ini? Maka itu kalau ini rumah Tuhan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu rumah Tuhan? Ayo. Kalau kita merokok, siapa yang kebelbekan asapnya? Siapa yang kena asapnya? Tuhan, Roh Kudus di dalam kita. Kalau kita mabuk, minum minuman keras juga, siapa yang kena? Ini aja cara kita berpikir logikanya. Siapa yang kena? Yang tinggal di dalam. Dan semua hal. Maka itu perintahnya, ya, maaf, maka itu diperingatkan. Yang kita, apain baca? Masih ayat 19, yang kita? Yang diam dalam kamu, Roh Kudus yang kita peroleh dari Tuhan. Nah, stop. Ini kalimat penting. Setelah kita dimiliki dan dikuasai oleh Roh Kudus, maka dan bahwa, ganti kata saya ya, dan bahwa saya, ayo baca, dan bahwa saya bukan milik saya sendiri, karena sudah ayat 20, sebab saya saudara telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Stop dulu. Nah, kalau tadi kita sudah baca di Kolose 2 ayat 14, berarti yang membayar dosa-dosa kita siapa? Tuhan Yesus. Berarti kita nggak perlu bayar lagi. Nah, saya tanya, maka itu dengarkan. Jahat atau tidak kita ini, kalau dosa-dosa kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus, hidup ini sudah dibeli, lalu kita balik berbuat dosa lagi, jahat atau tidak? Sangat jahat. Ya anak-anak, sabar dulu ya, maafkan om telat, ini anak sekolah minggu sudah selesai. Nah, kalian main-main di situ, tapi jangan turun lagi ya. Oke, tolong dijaga. Jahat kalau kita sudah dibayar lunas dosa kita, lalu kita kembali jatuh lagi dalam dosa. Ayo, kita mikir begini. Saya percaya semua kita pasti pernah nolong seseorang, ya, punya utang, sampai disiksa semuanya. Ya udah, kita bayarin dia. Nggak lama dia ngutang lagi. Ayo, kira-kira kalau dia datang lagi kepada kita mau nolong tidak? Tidak. Biarin aja dia masuk penjara sana. Enak saja. Nah, seperti itu kalau saudara dan saya sudah dibebaskan dari dosa, lalu kita kembali berbuat dosa lagi. Kasihan Tuhan dong. Betul? Nah, ini bukti perjamuan ini. Setelah saudara dan saya dibebaskan surat-surat hutang kita kepada iblis, maka waktunya sekarang saudara dan saya menjadi anak domba buat orang berdosa yang lain. Jangan kita minta ditebus lagi oleh Tuhan Yesus. Waktunya kita menolong orang-orang lain, amin, supaya mereka dibebaskan dari dosa. Itu artinya anak domba. Jadi nanti kalau kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus, maka saudara dan saya tidak hanya memperingati, tapi kita harus mau diapakan? Ayo, kita mau diapakan? Dikorbankan untuk orang lain. Maka itu saya katakan tadi, nggak bisa balik, ya sudah di sini harus siap untuk jadi anak domba, memberkati, menyelamatkan, membebaskan orang-orang yang berdosa.
Bawa mereka semuanya kepada Tuhan Yesus. Kepada anak-anak yang masih SMP, SMA, kalian punya hak untuk menyelamatkan teman-temanmu juga. Amin. Kemarin Eki memberi kesaksian. Dia ketemu orang istri yang nangis-nangis mau cerai. Waduh, bagaimana itu? Ternyata ada kasus dalam keluarganya. Puji Tuhan, tadi dengar kesaksian, mereka sudah berdamai kembali. Suami istri itu. Nah, itu cara yang Tuhan ingin saudara dan saya jadi berkat buat banyak orang. Ada orang berdosa, kita datangi. Bagaimana ini? Supaya Tuhan juga menyelamatkan orang-orang itu. Itulah tugas anak domba. Jadi nanti waktu kita ambil roti ini dan pegang cawan itu, saudara tidak boleh ingat hanya untuk diri sendiri. Sambil kita nanti pegang roti itu, kita angkat cawan itu. Boleh tutup mata, boleh tidak, terserah. Tapi ingat, terima kasih Tuhan, kau sudah mati untuk aku. Sekarang aku siap untuk jadi anak domba buat orang lain. Kalau saudara dan saya pulang dari sini mendengar berita ini, mendengar berita itu tentang seseorang, ayo kita jadi anak domba buat orang-orang itu. Layani orang itu. Buat sesuatu pada orang itu. Oke? Kita buka kitab Filemon. Ini contoh Paulus menjadi anak domba buat Onesimus waktu dia di dalam penjara. Ya, kitab Filemon. Filemon cuma satu pasal, saudara. Ya. Kita melihat kisah ini luar biasa. Waktu dia dalam penjara, dia ketemu seorang narapidana, anak muda, namanya Onesimus. Hari itu dia sudah bebas, Onesimusnya. Tapi Paulus kaget, dia nggak mau pulang. Loh, aneh nggak? Ada orang sudah dibebaskan penjara kok nggak mau pulang? Karena dia senang di penjara. Karena dia jumpa Paulus, yang disebut sebagai ayah rohaninya. Nah, terus Paulus tulis surat kepada Filemon. Filemon ini mantan majikannya Onesimus. Nggak dijelaskan apa salahnya, tapi Filemon diminta oleh Paulus untuk menerima Onesimus kembali. Ayat 17, ya. Filemon ayat 17. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman. Nah, ini Paulus minta apa kepada Filemon? Ayo baca. Terimalah Onesimus, narapidana ini, seperti engkau menerima aku sendiri. Jadi Paulus dengan Filemon ini sahabat baik, luar biasa. Nah, terima dia seperti engkau menerima aku. Berarti yang jadi jaminan siapa? Yang jadi jaminan siapa? Ayat 18. Dan mulai ketahuan kalau Onesimus itu sudah merugikan engkau ataupun berhutang kepadamu. Jadi jelas Onesimus buat salah tidak kepada Filemon? Buat salah. Maka itu dia dipenjara. Ada kata apa? Satu kata ini. Nah, stop dulu. Tanggungkanlah. Apa arti kata tanggungkan? Dibebankan, pindahkan hukumannya itu kepadaku. Aku yang akan bertanggung jawab. Tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Jadi kita melayani orang ini. Bukan berarti hukumannya dibebaskan, tidak. Hukuman harus tetap dijalankan karena salah. Kalau tidak, berarti Tuhan tidak adil dong. Bagaimana itu orang-orang sudah dihukum itu? Betul, tapi kita menanggung keluarganya dan yang lain. Ayat 19. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Wih, ini keren. Aku akan apa? Membayarnya. Ini bukti jadi anak domba. Tapi awas, orang-orang malas jangan ditolong seperti ini. Betul tidak? Karena mereka tidak akan mau berubah. Harus ada perubahan dalam hidup kita ini. Nah, sekarang saudara punya gambaran. Jadi gereja itu harus jadi apa? Gereja harus jadi apa? Anak domba.
untuk orang-orang lain yang sedang berdosa. Teman-temanmu, anak-anak sekolah harus kalian layani dengan serius. Bawa mereka kembali kepada keselamatan. Yudas, ya, surat Yudas. Sebelum ini juga satu pasal, ya, surat Yudas 22. Terima kasih. Ya, kalau itu mulai ayat yang ke-21, ya. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Tuhan sambil menantikan rahmat Yahweh kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Nah, ayat 22 baca sama-sama. 1, 2, 3. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Ayo, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, yaitu api neraka. Tetapi tunjukkan apa? Belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Jadi benci perbuatannya, benci pakaiannya, tapi nggak boleh benci orangnya. Rampas mereka, selamatkan mereka dari api neraka. Nah, itu tugas kita. Maka kalau saudara ketemu orang berdosa, kita harus tegur, kita harus nasihati. Pakaiannya kita buang, orangnya kita selamatkan. Amin. Itu tugas gereja. Berarti saudara-saudara yang berjemaat di air hidup ini, ayo kita rajin mencari jiwa, rampas mereka, selamatkan mereka yang dari api neraka itu. Banyak nggak orang-orang berdosa di sekitar kita? Banyak sekali. Itu tugas kita. Adik-adik yang masih sekolah, cari teman-temanmu yang masih terikat dengan berbagai macam dosa itu. Layani mereka, kenalkan mereka kepada keselamatan, kenalkan mereka pada jalan pengampunan, kenalkan mereka kepada penebusan dari karya salib Tuhan Yesus. Maka itu lagi sekali nanti waktu kita ambil tubuh dan darah Yesus ini, saudara dan saya harus ingat. Bukan cuma ingat diri kita yang sudah diampuni, tapi ingat siapa? Orang lain yang masih hidup di dalam dosa. Selamatkan mereka, rampas mereka dari api itu. Oh, luar biasa kalau itu yang terjadi. Nah, sekarang saya ingin tanya, ini saya masuk pada bagian terakhir. Siapa masih ingat di kitab Injil hanya ada satu peristiwa? Surga itu bersorak-sorak, malaikat-malaikat surga rame. Itu kapan? Kalau ada, nah, satu orang berdosa diselamatkan, itu surga bersorak-sorak. Maaf saya berkata, tidak ada kejadian dan perbuatan yang lain yang membuat surga seluruh malaikatnya bersorak-sorak kecuali satu. Ada orang berdosa kita selamatkan. Maka itu maaf, Tuhan gak bersorak-sorak kok. Kalau gereja itu punya gedung gereja yang megah, enggak. Surga gak bersorak-sorak kok. Kalau gereja itu punya alat musik yang bagus, betul atau tidak? Surga tidak bersorak-sorak kalau kita bisa buat ini, buat itu. Buat pesta Natal yang wah, buat acara Paskah yang wah, enggak. Lagi sekali, kapan surga bersorak-sorak? Kalau satu orang berdosa diselamatkan. Maka itu gereja tidak boleh sibuk hanya rapat. Gereja punya rapat gak sih? Saya tanya ini, jangan tertawa. Gereja punya rapat tidak? Kewajiban. Nah, kewajiban. Nah, yang jengkel itu usah rapat pasti nanti makanannya apa? Makan aja, rapatnya belum mulai sudah makan. Betul? Itu saya nggak suka.
Maka itu kalau rapat tidak usah ada makanan. Cepat-cepat selesai. Kalau ada makanan pasti lama. Rapatnya nggak jadi. Maaf ya saudara, jangan tersinggung saya ngomong. Maka itu yang gereja kerjakan harus apa? Supaya surga bersorak-sorai. Menyelamatkan. Cari orang-orang berdosa, selamatkan mereka. Itu tugas gereja. Nah, biasanya ya, saya sudah bosan dengan rapat-rapat gereja itu, rapat majelis. Pasti pembahasan pertama uang. Betul tidak? Untuk apa? Maka itu saya pernah cerita di sini tuh, waktu saya pernah jadi gembala itu, kas gereja harus 0, supaya nggak ada yang ribut. Iya, kalau perlu diumumkan saja, cari berapa orang yang uangnya ada, beritahu. Itu dulu saya waktu jadi gembala. Masa tiap rapat kok duit terus yang duit. Ingat Tuhan Yesus berkata, uang itu siapa? Setan. Berarti kalau saudara suka rapatin setan, tinggal rapatin uang, berarti saudara sedang ngomongin setan. Apa yang setan diomongin? Besar kepala dia. Ya, jadi tugas gereja adalah menyelamatkan, merampas orang itu dari api. Ingat tugas itu. Itu yang Tuhan suka, dan membuat gereja, membuat surga bisa bersorak-sorai. Woi, luar biasa kalau gereja seperti itu. Jadi ngerti sekarang? Mau membuat surga bersorak-sorai? Mau membuat Tuhan senang? Dia senang bukan karena dibuatkan gedung gereja yang megah. Dia senang bukan karena kita bisa beli alat musik yang mahal-mahal. Tidak. Dia senang kalau ada satu orang berdosa diselamatkan. Itu yang Tuhan suka. Maka itu kehadiran air hidup di Nabire tidak boleh hanya sekedar buat ibadah minggu, tapi buat pesta terjadi di surga karena satu orang berdosa kita selamatkan. Maka itu kita perlu kompak dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab ini. Amin. Perlu hati, perlu serius, perlu kesungguhan. Ayat yang terakhir. Ayo kita siapkan hati kita setelah ini untuk menghadapi tubuh dan darah Yesus. 2 Petrus ya, 2 Petrus 1 ayat yang ketiga. 2 Petrus 1 ayat yang ketiga. Terima kasih Bapa, Engkau membuat kami seperti ini. Karena kuasa ilahinya telah ngapain? Menganugerahkan. Arti anugerah itu memberi gratis. Telah menganugerahkan kepada kita berapa hal? Oh, terima kasih Bapak. Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, takut Tuhan. Oleh apa? Pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil saudara dan saya oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ini loh keselamatan kita. Kalau kita baca ini berarti mahal nggak keselamatan ini? Sangat mahal. Maka itu maksud Tuhan, setelah saudara dan saya memperoleh ya iman yang luar biasa, telah memperoleh anugerah yang menghasilkan segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang benar ini. Maksud Tuhan, ayo kita bagikan yang mahal ini kepada orang-orang yang belum tahu bahwa nilai keselamatan itu luar biasa. Lagi sekali, ini tugas gereja. Maka itu gereja tidak boleh buang-buang waktu. Maaf, saya ngomong ini. Saudara pernah sadar nggak sih? Ada satu urusan yang membodohi kita, maafkan saya. Ada satu urusan yang membodohi kita. Dan kalau kita ngurus barang ini, waktu kita tersita.
jauh lebih menyita waktu daripada kita bekerja cari uang. Jauh lebih menyita waktu daripada kita berdoa. Karena kalau ngurus yang satu ini, waktu doa kita juga habis. Apa itu? Ngurus apa? Itu loh, Pak Agus bilang, ngurusin omongan orang. Ayo, betul tidak? Saya tanya, ngurusin gosip. Ayo, katanya itu loh, katanya. Terus kita, duduk rapat. Katanya siapa? Loh, iya, betul atau tidak? Itu membuang waktu, saudara. Sampai jam doa kita juga hilang. Ada orang tutup toko gara-gara ngurusin kata orang. Loh, ada tidak? Cepat jawab. Katanya itu loh, katanya. Nah, ini yang salah. Dan setan sudah berhasil. Maka itu kita nggak ada waktu untuk ngurus urusannya Tuhan. Yaitu mencari jiwa-jiwa harus kita selamatkan. Karena ngurusin katanya. Betul? Orang murah aja. Kan saudara baru selesai ngalami itu, bukan? Ya atau tidak? Katanya. Bayangkan sampai hanya ngurusi kata orang bisa sampai kantor polisi enggak? Ayo. Jawab cepat. Bisa sampai kantor polisi enggak? Itu gobloknya kita. Cuma katanya. Nah, setelah diusut sampai ngomong, dia cuma bilang, aku enggak ngomong gitu kok. Gitu. Loh, betul enggak? Sudah muter-muter enggak karuan. Ketemu orang, aku enggak ngomong gitu. Terus mau apa? Sudah terlanjur, ributnya enggak karu-karuan. Betul? Karena enggak direkam. Lah, dia punya hak enggak kalau membantah? Aku enggak ngomong begitu. Ayo. Dia punya hak enggak untuk ngomong begitu? Oh ya sudah. Kalau dia ngomong begitu, kita mau apa? Kita paksa dia untuk ngaku, dia bilang enggak aku. Buang-buang waktu. Maka itu mulai hari ini jangan kita bodoh lagi. Katanya, gak usah diurus. Setuju? Lebih baik kita ngurus yang pasti, firman Tuhan. Itu nggak pernah bohong. Jelas? Maka kalau gereja tidak dibodohi iblis ngurus katanya dan katanya, maka hidup ini luar biasa. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Punya tepuk tangan buat diri sendiri.